Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kulta Rusadati Aji dengan 13211133224. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem respirasi. Yang pertama yaitu, apa itu sistem respirasi? Pernafasan atau respirasi adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen O2 dan pengeluaran karbon dioksida CO2 ke lingkungan. Oksigen sendiri dibutuhkan untuk proses respirasi yang berasal dari atmosfer, yang menyediakan kandungan gas oksigen sebanyak 21% dari seluruh gas yang ada. Manusia membutuhkan suplai oksigen secara terus-menerus untuk proses respirasi sel dan membuang kelebihan karbon dioksida sebagai limbah beracun produk dari proses tersebut. Alat-alat pernafasan. Yang pertama yaitu kafum nasalis atau rongga hidung, faring atau tenggorokan, laring atau pangkal tenggorokan, trakea, batang tenggorokan, bronkus atau cabang batang tenggorokan, dan yang terakhir yaitu pulmo atau paru-paru. Anatomi sistem respirasi. Kafum nasalis. Hidung merupakan indera penciuman. Ujung saraf yang mendeteksi penciuman berada di atap atau langit-langit. Hidung ini terdiri di area lempeng cribriformis, tulang etmoid, dan konka superior. Udara dari luar akan masuk ke rongga hidung, yaitu kafum nasalis. Dalam selaput lendir terdapat kelenjar minyak atau disebut dengan kelenjar sebasea dan kelenjar keringat, yaitu kelenjar sudorifera. Juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Di sebelah belakang rongga hidung terhubung dengan nasofaring melalui dua lubang yang disebut kaonae. Ujung saraf ini distimulasi oleh bau di udara. Impuls saraf dihantarkan oleh saraf olfaktorius ke otak di mana sensasi bau dipersiapkan. Udara yang dihirup dari lubang akan membawa zat kimia seperti aroma. Udara tersebut disaring oleh bulu hidung, kemudian zat kimia yang terbawa udara akan melebur bersama dengan lendir di dalam rongga hidung. Zat kimia diterima oleh sel olfaktorius yang peka terhadap rangsangan bau berbentuk uap atau gas. Informasi rangsangan menuju kontak, sehingga aroma yang tercium akan terdeteksi. Fungsi hidung, yaitu sebagai saluran udara pernafasan, menyaring udara pernafasan yang dilakukan oleh bulu hidung, menghangatkan udara pernafasan oleh mukosa, membunuh kuman-kuman yang masuk bersama-sama dengan udara pernafasan oleh leukosit yang terdapat dalam selaput lendir atau hidung. Faring berbentuk corong dengan panjang sekitar 13 cm, terletak tepat di posterior hidung dan rongga mulut, di atas laring, dan tepat di anterior cervix tulang belakang. Dindingnya terdiri dari otot rangka dan dilapisi selaput lendir, dibagi menjadi 3 wilayah. Fungsi dari faring yaitu menghangat dan pelembab dengan cara yang sama seperti hidung, udara dihangatkan dan dilembabkan saat masuk ke faring. Fungsi suara yaitu sebagai bilik resonansi untuk suara yang naik dari laring. Faring atau bernama sinus membantu memberikan suara yang khas dan berbeda pada setiap orang. Fungsi pengecap. Terdapat ujung saraf olfaktorius dari indera pengecap di epitelium oral dan bagian faringeal. Fungsi pendengaran yaitu saluran auditori atau pendengaran memanjang dari nasofaring pada tiap telinga tengah. Fungsi perlindungan, jaringan limfatik faring dan tonsil laring menghasilkan antibodi dalam berespon terhadap antigen, misal mikroba. Laring merupakan organ berongga dengan panjang 42 mm dan diameter 40 mm. Terletak antara faring dan trachea, dinding dibentuk oleh tulang rawan tiroid dan krikoid. Fungsi laring untuk membantu suara dan menutup trachea pada saat menelan epiglotis. Ada 2 lipatan mukosa yaitu pita suara palsu atau disebut dengan lipat vestibular dan pita suara yaitu lipat suara. Celah di antara pita suara disebut dengan rhima glotis. Di bagian laring terdapat beberapa organ yaitu epiglotis, katup tulang rawan untuk menutup laringologias sewaktu menelan.
Pada saat bernafas, epiglotis terbuka, tapi pada saat menelan, epiglotis menutup laring. Trakea merupakan batang tenggorokan lanjut dari laring tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan. Dinding trakea tersusun atas epiter bersilia yang menghasilkan lendir. Trakea terletak di depan saluran esofagus. Fungsi trakea sendiri yaitu membawa udara antara laring dan bronkus, filter menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup, dan membantu fungsi pencernaan serta membantu batuk. Bronkus merupakan percabangan trakea kanan dan kiri. Bronkus sendiri terbagi menjadi bronkus kanan dan kiri. Bronkus lobaris kanan terdiri dari 3 lobus dan bronkus lobaris kiri terdiri atas 2 lobus. Organ percabangan dari bronkus yaitu bronchiolus, bronchiolus terminal, bronchiolus respiratori, ductus alveolar, dan saccus alveolar. Fungsi bronkus yaitu membawa udara antara trakea dan bronchiolus, filter menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup. Alveoli. Kantong berdinding sangat tipis pada bronchioli terminalis. Jumlahnya 300-500 juta, bentuknya bulat poligonal. Fungsi alveoli sendiri yaitu memiliki peran sebagai tempat oksigen dan karbon dioksida saling bertukar. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi pada dinding alveoli dan kapiler. Paru-paru merupakan organ berpasangan berbentuk kerucut di dalam rongga dada, dipisahkan satu sama lain oleh jantung dan mediastinum. Paru-paru kiri memiliki 2 lobus dan paru-paru kanan memiliki 3 lobus. Setiap paru-paru tertutup dan dilindungi oleh membran pleura. Fungsi pleura sendiri yaitu membantu mengoptimalkan fungsi paru-paru saat pernapasan sebagai kantong tempat paru-paru menukar oksigen dari udara dan karbon dioksida yang ada di darah. Fisiologi sistem pernapasan. Fungsi respirasi untuk memasok tubuh dengan oksigen dan membuang karbon dioksida. Mekanisme pernapasan yaitu inspirasi adalah proses menarik nafas memasukkan udara pernapasan. Ekspirasi merupakan proses menghembuskan nafas yaitu mengeluarkan udara pernapasan. Pernapasan atau respirasi merupakan peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai hasil sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Pernapasan sendiri terdiri dari 2 mekanisme, yaitu inspirasi atau menarik nafas dan ekspirasi atau menghembuskan nafas. Bernapas berarti melakukan inspirasi dan ekspirasi secara bergantian, teratur, berirama, dan terus-menerus. Inspirasi yaitu udara masuk, lalu otot tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada mengembang, dan diafragma kontraksi yaitu bergerak turun. Ekspirasi yaitu udara keluar, otot tulang rusuk relaksasi sehingga rongga dada mengepis, dan diafragma relaksasi atau bergerak naik. Volume udara pernapasan. Volume udara pernapasan pada setiap orang berbeda-beda, bergantung pada ukuran paru-paru, kekuatan bernapas, dan cara bernapas. Pada orang dewasa, volume paru-paru berkisar antara 5-6 liter yang terdiri dari volume tidal atau VT, kira-kira sebanyak 500 ml, volume cadangan inspirasi atau FCI, volume cadangan inspirasi atau FCE yang kira-kira 1.200 ml, dan volume residu atau VR kira-kira sebanyak 1.200 ml. Frekuensi pernapasan. Normalnya, frekuensi pernapasan bayi baru lahir adalah 30-60 kali per menit, balita 24-40 kali per menit, anak prasekolah 22-34 kali per menit, anak usia sekolah 18-30 kali per menit, remaja 12-16 kali per menit, usia dewasa 12-20 kali per menit, dan lansia berada pada 15-25 kali per menit. Bayi biasanya memiliki laju pernapasan yang jauh lebih cepat daripada anak yang lebih besar, dan juga dapat menunjukkan fenomena yang disebut pernapasan periodik. Dan pernapasan periodik, tingkat pernapasan rata-rata anak dapat sangat bervariasi. Ini merupakan sumber referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.